Rapat Kerja Nasional Kemenristek-Dikti atau Rakernas Kemenristek-Dikti tahun 2015 yang digelar di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta pada 26 hingga 28 Februari 2015 telah ditutup oleh Sekretaris Dirjen Dikti Patdono Suwiknyo selaku Panitia Rakernas. Ada 5 isu yang dibahas dalam Rakernas ini, yakni Standar Nasional Pendidikan Tinggi, akreditasi program studi dan institusi, hilirisasi hasil penelitian, peran industri di perguruan tinggi, penguatan kelembagaan LPNK lingkup Kemenristek-Dikti. Stakeholder kunci yang diundang berpartisipasi pada Rakernas 2015 ini berjumlah 415 orang. Antara lain berasal dari unsur pimpinan PTN, pimpinan PTS, industri, organisasi profesi, kementerian atau lembaga, LPNK di lingkungan Kemenristek-Dikti, dan pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemenristek-Dikti. Pada Rakernas ini, para peserta Rakernas membahas 5 isu pokok yang dibagi dalam 5 sidang komisi. Dalam sidang komisi 1 yang dipimpin oleh Profesor Insinyur Tian Belawati dan Profesor Dr. Insinyur Suprapto Dea membahas Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sidang komisi 2 yang dipimpin oleh Profesor Dr. Insinyur Bambang Rianto Trilaksono dan Profesor Dr. Diah Natalisa MBA membahas akreditasi program studi dan institusi. Sidang Komisi 3 yang dipimpin Profesor Sudarto PhD, MES PhD, dan Dr. Jainal Arif STMT membahas hilirisasi hasil penelitian. Sidang Komisi 4 yang dipimpin Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto MSc dan Profesor Dr. Rohmat Wahab MPD MA membahas peran industri di perguruan tinggi. Sidang Komisi 5 yang dipimpin oleh Dr. Insinyur Muhammad Dimyati MSc dan Dr. Andes Yohan MSI membahas penguatan kelembagaan LPNK lingkup Kemenristek-Dikti. Beberapa rekomendasi penting dari sidang komisi tersebut dipresentasikan oleh tim perumus yang dipimpin oleh Sekretaris Menristek Hari Purwanto. Secara hukum, sudah kita ketahui bersama, dan irjen itu ya tidak bisa dipakai sebagai standing hukum. Gitu ya. Makanya penyelesaiannya bagaimana? Intinya hal-hal tadi, 1, 2, 3 itu adanya peraturan dirjen yang menjelaskan tentang satuan status semester dan hubungannya dengan waktu studi seperti yang multitafsir tadi harus diperjelas, rasio mahasiswa dan dosen tidak tetap. Ya, saya kira ini sangat penting karena kami para kolega semuanya di perguruan tinggi itu sering menerima surat edaran dirjen yang kalau itu mengerti tentang hukum itu tidak berarti tidak bisa dipakai sebagai sandaran hukum untuk pelaksanaan. Baik, yang keempat, saya kira saya mengisahkan saja bahwa isu yang kami angkat belum cukupnya jumlah terakreditasi untuk memenuhi berkala ini program master dan doktor. Jadi saya kira kita pahami bersama, banyak yang sudah diketahui bahwa maka banyak yang ingin menulis di jurnal akreditasi, baik itu nasional maupun internasional, apalagi jurnal itu jurnal nasional. Dan celakanya kita tidak mempunyai jumlah yang cukup untuk memenuhi itu. Sehingga jelasnya apa? Kita seperti yang sudah oleh Pak Menteri bahwa adanya percepatan akreditasi jurnal dan membuat jurnal internasional yang di Indonesia. Jadi walaupun jurnal internasional tapi tidak harus selalu di luar negeri, tapi adalah kita percepat dengan jurnal internasional yang ada di Indonesia. Dan kami menuliskan di IC-nya itu yang pertama tentang satuan kredit itu Dirjen Budaya Mawar 1, 2,
Kemudian yang ketiga itu dosen tetap dan seterusnya, dan Dirjen Sumber Daya Riset dan Dikti. Kemudian yang terakhir tentang jurnal Dirjen Penguatan Litbang. Di luar perguruan tinggi, misalkan di Lampang, LIPI, dan sejenisnya, yang memiliki riset yang baik itu dapat juga menjadi pengajar di perguruan tinggi. Ini perlu dijajaki untuk diusulkan. Lalu mengenai mekanisme pencalonan prodi baru dengan kerjasama, sebenarnya sudah ada mekanisme dengan memanfaatkan hibah seperti berikutnya adalah tadi ada beberapa pandangan mengenai prodi baru yang tentunya mereka belum memiliki lulusan dan hasil akreditasinya adalah minimum, dan usulan penyelesaiannya adalah prodi-prodi baru ini yang memiliki penilaian akreditasi minimum itu dapat mengajukan reakreditasi paling cepat dalam waktu setengah dari masa studi dan maksimum dalam waktu 5 tahun. Periode akreditasi adalah 5 tahun. Selanjutnya terdapat pengamatan bahwa pengisian borang akreditasi itu kurang baik, jadi banyak masalah di dalam pengisian borang akreditasi, terutama di dalam rumusan visi misi yang seringkali tidak realistis. Jadi perlu diusulkan semacam pelatihan untuk mengisi borang akreditasi. Dan di tingkat prodi atau perguruan tinggi itu perlu memperkuat SPM. Kemudian ada juga pandangan mengenai kompetensi lulusan dari perguruan tinggi kita yang harus bersaing dengan perguruan tinggi di lulusan luar negeri, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Jadi disarankan peningkatan kualitas prodi dan kompetensi lulusan, dan kemudian standar akreditasi perlu secara bertahap ditingkatkan. Jadi keterangannya adalah dalam rangka hilirisasi ini perlu ada ruang yang memudahkan mobilisasi dosen di perguruan tinggi bekerja di industri, demikian juga sebaliknya, supaya terjadi sinergi. Perlu ditetapkan adanya aturan pendukung dapat mendayagunakan KKN ini untuk skema teman-teman dari industri yang capable untuk bisa mengajar di perguruan tinggi, melakukan penelitian di perguruan tinggi. PIC-nya adalah Dirjen Sumber Daya. Nomor 6, masih kurangnya perhatian, penghargaan dan perhatian terhadap penelitian bidang seni dan perancangan karya seni. Ini diajukan oleh teman-teman di ISI. Tetapi juga penghargaan dan perhatian terhadap hasil penelitian teknologi. Usulannya adalah perlu koordinasi Kemenkumham untuk pengakuan hak intelektual dari teman-teman karya dari ISI dapat dilakukan dengan penelitian unggulan perguruan tinggi, karena applied seni itu juga menghasilkan karya yang bisa diterapkan. Ibu Rohana dari ISI Surakarta kemarin mencontohkan bagaimana rancangannya itu diaplikasikan di pementasan wayang Sriwedari yang dulu tidak banyak peminat dan penontonnya, sekarang mulai banyak dengan kreasi yang baru. Itu bagian dari applied seni yang diterapkan. Yang pertama adalah bahwa seringkali inovasi tidak sesuai dengan kebutuhan industri. Kemudian isu kedua adalah implementasi PP 35 tahun 2007 tentang pengalokasian sebagian pendapatan badan usaha untuk kemampuan mereka inovasi dan industri teknologi ini masih menghadapi hambatan. Demikian pula implementasi PP 93 tahun 2010 tentang sumbangan penelitian dan pengembangan
sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan pembinaan olahraga, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan-perusahaan ini juga masih menghadapi masalah. Kemudian isu yang ketiga adalah belum adanya regulasi kewajiban industri untuk program sabbatical leave untuk dosen dan pemagangan bagi para mahasiswa yang jelas dan terstruktur. Sedangkan yang keempat adalah terbatasnya peran industri dalam pengembangan program-program pendidikan tinggi maupun sebaliknya. Kelima, dunia industri belum banyak dilibatkan dalam perancangan kurikulum. Beberapa saya kira sudah terlibat, namun masih perlu ditingkatkan lagi. Hasil riset perguruan tinggi masih sedikit yang digunakan oleh industri. Kemudian yang ketujuh, pada umumnya industri belum siap untuk menjadi tempat riset para dosen dan para mahasiswa. Sebagian sudah, tetapi masih secara umum belum siap. Kemudian yang kedelapan, sosialisasi program dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan bidang litbang serta inovasi masih belum masif sampai kalangan perguruan tinggi. Dan yang kesembilan, alokasi dana penelitian dan pengembangan serta inovasi masih jauh di bawah standar UNESCO. Ini adalah isu permasalahan yang dibahas mengemuka dalam diskusi di Komisi 4. Kemudian usulan penyelesaiannya untuk meningkatkan kesesuaian inovasi dengan kebutuhan industri adalah adanya institusionalisasi program-program serta pembentukan budaya korporatif di perguruan tinggi secara konkret, termasuk juga perumusan agenda riset dan melahirkan inovasi. KIK itu berada pada fungsi fokus ini, sehingga rekomendasi inilah yang diambil oleh teman-teman. Dan yang kedua, Kemenristek direkomendasikan untuk lebih memperkuat dan mengimplementasikan fungsi koordinasi terhadap LPMK, utamanya dalam hal perencanaan program dan anggaran. Ini termasuk nanti program yang berkaitan dengan mendorong publikasi, paten, begitu saja sebagainya tadi dibahas oleh berbagai komisi itu, termasuk monitoring dan evaluasi, pelaporan dan penyelesaian masalah strategis. Rekomendasi ini juga diambil dari tayangan utama yang disampaikan oleh teman-teman Menpan RB yang di-underline oleh Deputia atau Deputi Kelembagaan Menristek yang tadi disampaikan sebelum Jumat. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan koordinasi perlu ditata lebih reguler dan berlanjut. Selama ini perlu diketahui bahwa koordinasi itu terjadi sangat tidak konstan dan sifatnya lebih banyak dalam tanda petik informal melalui komunikasi seperti komunikasi dan sebagainya, sehingga teman-teman LPMK meminta agar bentuk koordinasi yang reguler dan berlanjut ini menjadi salah satu pemicu untuk menumbuhkan sinergitas yang maksimal. Kemudian usulan keempatnya adalah perlu segera disusun bisnis proses yang lebih rinci antara LPMK dan perguruan tinggi sebagai bagian dari Kemenristek Dikti, termasuk dalam hal optimalisasi sumber daya yang dimilikinya. Yang tadi diusulkan saling memanfaatkan sarana prasarana, SDM dan seterusnya. Ini sampai sekarang teman-teman LPMK merasa perlu merumuskan atau memformulasikan bisnis prosesnya seperti apa. Dan penanggung jawab untuk melaksanakan rekomendasi ini adalah teman-teman di Sekjen dengan didampingi sesama di masing-masing LPMK. Isu yang terakhir, yang ketiga, adalah status kelembagaan LBM Eijkman yang seperti diketahui Eijkman itu sudah direkognize secara internasional, ya, keberadaannya dan juga produknya, tetapi
kondisinya sekarang masih memprihatinkan dalam berbagai hal, termasuk juga dalam permasalahan SDM, pengangguran dan sebagainya, sehingga teman-teman termasuk Pak Amin, Profesor Amin yang barusan bicara itu, sekarang juragannya Ikman, itu sepakat untuk mengusulkan agar ke depan status Ikman ini perlu ditetapkan secara lebih jelas sehingga esensi dan kinerjanya bisa lebih baik dan meningkat. Inilah 3 isu yang dibicarakan dan disepakati oleh teman-teman di Komisi 5. Semoga ini menjadikan kinerja LPNK lebih baik dan hubungan LPNK dan Kemenristek Dikti lebih harmonis sehingga kinerja secara keseluruhan Kemenristek Dikti akan meningkat. Seperti yang disampaikan Profesor Sudarto tadi, ada satu ungkapan pantun, saya mencontek saja, melepas dengan santun berhormati, kita terlambat dalam berdebat. Selepas bergabungnya Ristek Dikti, perguruan tinggi dan kita semua harus semakin hebat. Jadi kami ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya pribadi maupun institusi sangat bangga pada Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Dari kemarin ingin mencerminkan sebuah kekuatan bangsa, komponen utama bangsa yang semangat melihat ingin memajukan SDM Iptek yang maju, bersaing. Apalagi tadi sudah ditantang oleh Pak Menristek Dikti kemarin, kita harus meningkatkan APK, kita harus meningkatkan kualitas universitas berskala global yang lebih tinggi lagi, melihat situasi kita menghadapi masyarakat ekonomi Asia tahun akhir tahun ini. Usai presentasi hasil sidang komisi, Sekretaris Dirjen Dikti Patdono Suwiknyo selaku Panitia Rakernas menutup pelaksanaan Rakernas Kemenristek Dikti tahun 2015. Dalam penutupan Rakernas, Patdono menilai hasil sidang komisi sudah sangat relevan dengan kebutuhan. Yang bisa saya simpulkan adalah bahwa semua yang disampaikan ini sangat relevan. Ya. Jadi apa-apa yang selama ini kita bicarakan, kemudian kita rasakan, itu memang apa-apa yang tadi itu disampaikan sebagai masalah dan rekomendasi penyelesaiannya. Di sisi lain, ini menjadikan gambaran bagi nanti Bapak Ibu semuanya yang menjalankan Kementerian Ristek Dikti itu, ya lihat itu PR-nya segitu banyak. Mudah-mudahan nggak takut terus melarikan diri. Bapak Ibu semuanya, kalau kita lihat dari rekomendasi yang ada, saya melihat 2 hal. Yang pertama adalah sesuatu yang bisa diimplementasikan tahun ini. Baik anggaran itu sudah disediakan, kemudian kegiatannya sudah direncanakan. Tetapi ada rekomendasi-rekomendasi yang kelihatannya itu tidak bisa dijalankan tahun ini. Terhadap rekomendasi yang bisa dijalankan tahun ini, saya berharap semua PIC yang telah disebutkan itu bisa menindaklanjuti dengan baik. Sedangkan untuk rekomendasi-rekomendasi yang tidak dapat dilaksanakan tahun 2015 ini, mohon ya dicatat dan dijadikan bahan masukan pada saat menyusun rencana kegiatan tahun 2016 dan selanjutnya. Bapak Ibu semuanya, saya juga bisa melihat ada rekomendasi-rekomendasi yang seluruhnya di bawah kontrol Kementerian Ristek Dikti. Misalkan rekomendasi yang terkait perlu adanya perubahan aturan-aturan yang dibuat oleh Kemenristek Dikti. Tentunya ini semuanya di bawah kontrol Kemenristek Dikti. Ini akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Tetapi ada rekomendasi-rekomendasi yang sebetulnya imamnya itu bukan di Kemenristek Dikti, yaitu mengenai aturan apa yang dinamakan sebagai inovasi, ya.
yang imamnya itu ada di Kumham. Meskipun begitu, kita akan berusaha berkoordinasi dengan kementerian lain supaya rekomendasi-rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu sekalian ini itu bisa kita tidak lanjuti dengan baik. Bapak Ibu semuanya, ada 4 hal kelihatannya respon yang harus dilakukan oleh Kemristek-Dikti. Yang pertama, kelihatannya Kemristek-Dikti diminta untuk melakukan sosialisasi, koordinasi maupun dialog yang lebih baik lagi dengan para stakeholder. Contohnya adalah bahwa tahun ini kita harus lebih baik lagi di dalam mensosialisasikan SNBT. Meskipun Bu Ilah saya tahu dengan persis kesibukannya termasuk di dalam sosialisasi ini, tetapi beberapa pengalaman yang saya alami, sosialisasi hal-hal apalagi yang rumit itu kelihatannya kita tidak bisa melakukan dengan mengundang pimpinan perguruan tinggi kemudian kita jelaskan. Kita harap selanjutnya pimpinan perguruan tinggi akan menjelaskan kepada jajarannya dengan baik. Ada 2 hal. Yang pertama, sosialisasi yang seperti itu biasanya waktunya nggak lama sehingga yang disampaikan terbatas. Kemudian juga pimpinan perguruan tinggi itu juga mungkin tidak punya waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada jajarannya. Tetapi juga tidak realistis kalau Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini yang harus datang dari perguruan tinggi satu ke perguruan tinggi lain, ke kompetensi yang satu dengan kompetensi yang lain. Untuk itu perlu dicari terobosan bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi dengan baik dengan menggunakan resource yang terbatas ini. Bapak Ibu semuanya, sosialisasi juga kelihatannya tidak hanya dilakukan untuk mensosialisasikan SNBT. Tindak lanjut dari SNBT yaitu adalah akreditasi. Ini juga saya kira memerlukan sosialisasi yang lebih intensif lagi dibandingkan dengan SNBT. Ya, untuk itu kalau Dikti sosialisasi punya anggaran. Ya. Kalau Ban PT itu, kalau sosialisasi, saya yakin nggak punya anggaran. Ya, untuk itu mikirnya harus lebih sulit lagi kelihatannya ini. Bagaimana Ban PT melakukan sosialisasi terhadap instrumen yang dibuat, yang berdasarkan SNBT ke perguruan tinggi negeri juga perguruan tinggi swasta. Saya kira ke depan ya tugas dari Ban PT itu amat sangat berat dan kayaknya mustahil bisa dilakukan dengan baik tanpa ada support yang kuat dari Kemristek-Dikti. Bapak Ibu semuanya, yang kedua, respon yang harus dilakukan oleh Kemristek-Dikti itu adalah penyempurnaan terhadap aturan-aturan yang dibuat. Kita lihat tadi beberapa rekomendasi meminta bahwa aturan-aturan yang ada itu mohon dilakukan peninjauan dan aturan-aturan ke depan kalau dibuat diminta untuk ya melibatkan pimpinan perguruan tinggi. Ini menjadi catatan kita. Yang berikutnya, hal ketiga yang harus direspon oleh Kemristek-Dikti itu adalah kerjasama yang lebih erat lagi. Disitulah apa yang telah kita sepakati di trilateral itu belum tentu itu yang disetujui. Sebagai contoh, anggaran tahun ini itu banyak usulan PPA 540 miliar itu tidak bisa diberi yang bisa diberi hanya 150.000 ya, kalau nggak 150 atau 100.000 yang pertama kali 50.000 yang untuk PTS ya. Usulan kita itu dari totalnya berapa? 250 155 berapa? 155 yang di 155.000 yang diberi 50.000 ya.
Karena apa? Karena yang kita usulkan pada anggaran yang lainnya, kita usulkan 4,5 triliun, itu ditetapkannya 6 triliun. Yang 1,5 triliun itu diambilkan dari yang lain-lain, termasuk yang PPA tadi kena gerus. Ya, nah untunglah ada PPNP, kemudian ditambah lagi. Intinya kita Builah itu juga sangat concern terhadap bagaimana pembiayaan BAN PT untuk melakukan akreditasi. Karena itu di bawah tanggung jawabnya Builah, saya itu bahasa Jawanya itu sampai grisi dan itu. Builah itu bolak-balik dan gimana ini anggaran untuk ya akreditasi BAN PT, ya bagaimana ini? Sejak awal itu sudah kita anggarkan, tetapi itu tergantung dalam proses-proses selanjutnya. Untungnya Bapak Ibu semuanya, semakin tahun anggaran kita itu semakin tinggi. Tetapi sayangnya juga penambahan anggaran itu tidak proporsional terhadap semua pos anggaran. Ada yang kita usulkan 4,5, dikasihnya 6. Ada yang kita usulkan 540 miliar, dikasihnya itu 150. Ya. Tetapi ya kita akan terus berusaha supaya kegiatan-kegiatan yang prioritas, apalagi itu adalah kegiatan yang dijamin undang-undang, maka kita akan bersikeras supaya itu selalu bisa dianggarkan sesuai dengan kebutuhan. Bapak Ibu semuanya, laporan pelaksanaan Rakernas Kemristek Dikti tahun 2015 ini nanti akan kita olah, kemudian kita upload di dalam kepada website Kemristek Dikti. Bapak Ibu semuanya nanti bisa download dari situ untuk melihat laporannya. Tapi saya yakin bagi Bapak Ibu semuanya, yang penting itu bukan laporannya. Yang penting itu adalah tindak lanjut dari rekomendasi yang dilakukan. Untuk itu nanti semua rekomendasi ini di dalam rapat pimpinan, baik di Ristek maupun di Dikti, itu akan kita cermati. Kita pilah-pilah mana yang bisa dilaksanakan tahun 2015 dan mana yang bisa dilaksanakannya baru tahun 2016-2017.